Besti, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke Besti, sebelum kami menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan tugas kami masing-masing. Oke Besti, sebelum kita melanjutkan materi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Let's go to the materi. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang akar. Jadi, akar itu merupakan bagian yang paling penting dari tumbuhan. Akar berada di dalam tanah. Fungsi dan kegunaan akar yaitu yang pertama, untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Yang kedua, untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Dan yang ketiga, sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya pada tumbuhan wortel, lobak, dan ubi kayu. Menurut bentuknya, akar dibagi menjadi dua macam sebagai berikut. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Ukuran bagian pangkal dan ujung akar serabut hampir sama. Yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang yaitu akar tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Misalnya akar kopi, mangga, dan asam. Akar tunggang mempunyai akar pokok. Akar pokok itu berbentuk cabang-cabang sehingga menjadi akar-akar yang kecil. Namun demikian, tumbuhan yang berkeping dua ditanam dengan cara dicangkok tidak mempunyai akar tunggang. Tumbuhan berkeping dua yang dicangkok akan mempunyai akar serabut. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagian dari batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas. Batang mempunyai fungsi yang pertama, yaitu sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Dan yang kedua, sebagai tempat pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada ketela rambut dan pada sagu. Ada 3 jenis batang. Yang pertama, batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya batang tanaman bayam, pisang, dan kangkung. Dan yang kedua, batang berkayu. Batang berkayu merupakan batang yang terdiri dari kayu, misalnya pada pohon mangga, pohon jambu, pohon kelapa, dan beringin. Yang ketiga, batang rumput. Batang rumput merupakan batang yang berruas-ruas dan berongga-rongga. Contohnya pada tumbuhan rumput, jagung, dan tebu. Di sini saya akan menjelaskan bagian daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun pada umumnya berwarna hijau, dan daun yang berwarna hijau muda. Ada yang berwarna hijau tua, ada pula daun yang tidak memiliki warna hijau, misalnya daun pada tanaman puring. Fungsi atau kegunaan daun adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, untuk melakukan pernapasan. Yang kedua, sebagai tempat pembuatan makanan. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan. Bentuk-bentuk daun berdasarkan susunan tulang daunnya ada 4 macam. Jadi yang pertama, bertulang menyirip. Bentuknya seperti susunan sirip ikan. Contohnya daun mangga, jambu, dan nangka. Yang kedua, bertulang menjari. Bentuknya seperti jari-jari tangan. Contohnya daun pepaya
daun singkong, dan daun kapas. Yang ketiga, bertulang melengkung, bentuknya berupa garis-garis melengkung, contohnya daun ganjer. Jadi yang keempat, bertulang sejajar, bentuknya berupa garis-garis, contohnya daun padi, daun jagung. Jenis-jenis daun berdasarkan jumlah helai daun pada tangkai daun ada dua, yaitu yang pertama, daun tunggal. Bila pada sebatang tangkai daun hanya terdapat suatu nilai daun, misalnya daun singkong, daun pepaya, dan daun pisang. Yang terakhir, daun majemuk. Bila pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun, misalnya daun belimbing, daun asam, dan daun bunga mawar. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada bunga dan buah. Yang pertama, bunga. Bunga ikut berperan penting dalam proses pembentukan biji. Bunga merupakan tempat terjadinya penyerbukan. Bagian-bagian bunga. Yang pertama, tangkai bunga. Gunanya untuk memperkuat dan menegakkan bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Gunanya untuk melindungi bunga saat kuncup. Yang ketiga, mahkota bunga. Gunanya untuk menarik perhatian serangga serta melindungi benang sari dan putik. Mahkota bunga mengandung madu. Yang keempat, putik. Gunanya sebagai alat reproduksi betina pada tumbuhan yang akan menghasilkan sel serbuk betina. Yang kelima, benang sari atau stamen. Gunanya sebagai alat reproduksi jantan pada tumbuhan yang akan menghasilkan sel serbuk jantan. Bunga dapat dibedakan menurut lengkap atau tidaknya bagian-bagian bunga, ada tidaknya alat reproduksi bunga, dan ada tidaknya jantan atau betina dalam satu pohon. Yang pertama, menurut kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi dua macam, yaitu bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki semua bagian bunga, contohnya kembang sepatu. Bunga tidak lengkap, yaitu apabila bunga tersebut tidak memiliki setidaknya salah satu bagian-bagian bunga. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya alat reproduksi pada bunga. Bunga dibagi menjadi tiga macam, yaitu bunga jantan, yaitu bunga yang hanya memiliki alat reproduksi jantan atau benang sari. Bunga betina, yaitu bunga yang hanya memiliki alat reproduksi betina saja atau putik. Bunga sempurna atau hermafrodit, yaitu bunga yang memiliki benang sari sekaligus putik. Yang ketiga, berdasarkan ada atau tidaknya bunga jantan dan bunga betina, tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu tumbuhan berumah dua, yaitu tumbuhan yang memiliki bunga jantan dan bunga betina pada pohon yang berbeda, contohnya salak dan pakis haji. Rumah satu, yaitu tumbuhan yang memiliki bunga jantan dan betina dalam satu pohon, baik pada satu bunga maupun pada bunga yang berbeda. Contohnya adalah jagung, mangga, kacang-kacangan, jambu-jambuan, dan terung-terungan. Yang kedua, bagian-bagian pada buah. Buah merupakan hasil dari penyerbukan yang diikuti pembuahan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, sedangkan pembuahan adalah proses bersatunya sel reproduksi jantan dan sel reproduksi berina, kemudian membentuk zigote. Buah terdiri atas kulit buah, daging buah, dan biji. Buah merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Baik teman-teman, demikian penjelasan. Terima kasih. Baik, sekian materi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mendengarkan materi dari kami. Berikutnya, kami akan memberikan kuis kepada teman-teman yang sudah mendengarkan materi dari kami.
Bagi yang mau menjawab kuis dari kami, silakan terapkan jawaban Anda di kolom komentar. Terima kasih.